Filosof menyebut anugerah utama dari Allah pada manusia itu akalnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan, itu bidang fikih dan tafsir. Beliau juga melakukan pendekatan terhadap Al-Quran juga hadis secara rasional dan tematik. Ini anak-anak tafsir mesti paham ya bedanya tafsir yang tematik, bukan yang tahlili, yang dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas di tafsir urut satu-satu, itu tahlili. Tapi ada yang tematik, maudhu'i, per tema. Tuhan dalam Al-Quran, ini sifatnya tematik. Sholat menurut Al-Quran, itu tematik namanya. Nah, beliau melakukan pendekatan semacam itu. Kemudian dari sisi pendidikan, beliau ingin kurikulum yang seimbang antara nakli dan akli. Yo ngerti fikih, tafsir, tasawuf, tapi jangan lupa logika. Nah, ini yang biasanya kececer yang terakhir ini. Fikih apal, tafsir apal, tasawuf hafal, tapi logika tidak jalan. Masalah sudah. Kenapa? Ya karena fikih, tafsir, tasawuf itu kan ilmu yang sudah jadi. Kalau akal kita tidak jalan, ya jembatan untuk menerjemahkan ilmu tadi dalam realitas seperti apa. Jembatan untuk mendialogkan ilmu satu dengan ilmu yang lain apa. Untuk analisis, pendalaman, mengkritisi itu ya tetap kita memerlukan kemampuan akal. Itulah kenapa banyak filosof menyebut anugerah utama dari Allah pada manusia itu akalnya. Kita harus bersyukur karena oleh Allah dikaruniai akal. Itu fasilitas paling elit yang kita miliki. Sosial politik, beliau sangat getol menyerukan persatuan umat. Beliau juga kuat mengkritik moralitas penguasa. Jadi beliau itu sering ngirim surat kepada penguasa. Termasuk beliau yang menggerakkan rakyat untuk melawan kolonialisme Belanda. Ini jadi ternyata ya iya tasawuf sih sufi, tapi kalau waktunya bergerak melawan ketidakadilan ya harus keluar. Kemudian dalam aspek ekonomi beliau menyerukan keadilan, pemerataan, keadilan distributif, termasuk mengkritisi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ijtihad, beliau mendorong ijtihad yang kontekstual dan sangat mengkritik taklid buta. Taklid buta itu sudah ikut, tapi kita tidak tahu yang kita ikuti siapa, kualifikasinya bagaimana, cocok atau tidak, dan lain sebagainya. Ini taklid buta. Ya. Kadang-kadang memang dalam hidup kita itu bisanya mengikuti. Karena bukan bidang kita. Jadi sampai tingkat tertentu dalam hidup kita itu sering, misalnya kalau kita sakit kan ke dokter. Itu kan terus dokter ngasih tahu apa obatnya ini, dimakan sekian kali dalam sehari. Itu kan kita sebenarnya taklid saja. Tapi masih masuk akal. Kenapa? Karena yang kita takliti dokter. Itulah kenapa sering taklid negatif itu ditambahi taklid buta. Kenapa? Kita tidak tahu yang kita takliti. Kalau urusan fikih terus kita percaya pada seorang ahli fikih yang dia katakan kita anggap pasti benar, ini masih masuk akal. Tapi nanti urusan fikih kok ngambil orang yang bukan ahli fikih. Urusan tasawuf dari orang yang tidak ngerti tasawuf.
Nanti urusan teknologi kamu ngambil dari saya yang urusan nopo teknologi. Saya ndak ngerti teknologi, wong Instagraman aja ndak, TikTokan aja ndak. Pokoknya kalau Pak Faiz mestilah saya ambil semuanya. Ya ndak begitu. Itu yang disebut taklid buta. Kamu ndak tahu yang ditakliti siapa, tentang apa, dia bidangnya apa. Nah, hari ini banyak ya yang begitu. Mungkin kamu pinginnya ndak begitu, tapi kamu ketipu. Karena sekarang banyak orang acting bukan ustadz, gayanya kayak ustadz. Bukan ahlinya, gayanya kayak ahlinya. Sekarang kan begitu orang. Dengan modal ChatGPT kamu bisa bergaya jadi ahli apa saja. Dan ini resiko untuk hidupmu. Makanya hati-hati. Dan ini yang diperangi oleh Syekh Dihlawi. Taklid yang membuta. Bener salah pokoknya saya ikut. Bener salah wong dia ulamaku, kiaiku. Bener salah wong dia kelompokku. Ini taklid yang membuta. Ini problem. Dan yang terakhir tasawuf. Nanti kita jelaskan lebih panjang ya, karena tema malam hari ini di neo-sufismenya, tasawufnya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke gagasan pokoknya. Sekarang mode berpikir beliau. Cara berpikir beliau. Jadi Syekh Dihlawi ini percaya nakal, mendayagunakan akal, dan siap menerima kasyaf. Oke, perhatikan tiga ini. Ini kalau dalam filsafat namanya epistemologi. Nakal wahyu, percaya, siap, karena dia fondasi kebenaran yang punya otoritas dasarnya. Jadi percaya dengan nakal berarti percaya dengan Al-Quran, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan hadis dan sebagainya, ini nakal. Terus siap menggunakan akal. Jadi untuk memahami, untuk menalar, untuk berijtihad. Jadi akal ini penopangnya. Dan yang melengkapi. Kemudian terbuka untuk menerima kasyaf. Dengan cara menyucikan jiwa. Jadi ini masih dimungkinkan oleh Syekh Dihlawi karena sesuai dengan kudratnya Allah bisa saja menganugerahkan kita pencerahan demi pencerahan, ilham demi ilham, kasyaf demi kasyaf. Maka biar ilham dari Allah itu bisa kita pahami, kita baca, ya ayo membersihkan batin kita. Ini namanya siap menerima ilham atau kasyaf. Jadi percaya nakal, mampu menggunakan akal, dan siap mendapatkan kasyaf. Jadi kalau kalian ingin menemukan puncaknya kebenaran, perhatikan tiga sumber ini. Jadi wahyu, akal, dan ilham. Mana yang penting, Pak? Semuanya penting. Karena semuanya bisa mengantarkan kita kepada kebenaran. Yang nomor satu, Pak, tidak harus di ranking. Jadi, karena semuanya penting. Wahyu saja tanpa akal, ya kita percaya, tapi tidak paham. Tidak ngerti porsi proporsinya. Tidak ngerti makna dan maksudnya. Yang bisa menangkapnya akal. Wahyu akal tanpa kasyaf akan sangat terbatas. Karena kemampuan akal memahami itu juga terbatas. Akal bisa dibantu oleh wahyu, cuma kan kemampuannya akal memahami terbatas. Di situ masih ada kemungkinan ada ilham atau kasyaf dari Allah. Jadi inilah yang diinginkan oleh Syekh Dihlawi. Ayo umat Islam dihidupkan semuanya. Sementara ini ada yang hanya akal saja,
Mentang-mentang dianggap bahwa manusia itu ya harusnya ilmiah saja, rasional saja, padahal akal itu sangat terbatas. Atau ada yang bilang nakal saja, wahyu saja. Loh, gimana wahyu bisa bunyi kalau akalnya tidak bisa memahami? Dua-duanya penting. Dan akan lengkap kalau ada kasyaf. Tapi dicucuk kasyaf saja, ya tidak masuk akal. Karena kasyaf itu anugerahnya Allah, di luar kuasa kita. Jadi ilham yang diberikan oleh Allah itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa hidup itu sepenuhnya kita mengandalkan ilham atau kasyaf. Ini bisa kita sebut bonus dari Allah, karomah tadi. Jadi hidupmu tetap dikendalikan antara nakal dan akal. Keridhaan Allah, kesungguhanmu akan ketemu dengan yang ketiga, kasyaf atau ilham. Makanya kadang-kadang kan ada orang itu yang membanggakan ma'rifatnya, kasyafnya dan lain sebagainya. Iya sih, itu ya luar biasa, memang pencerahan yang luar biasa, tapi tetap tidak boleh melupakan dua sumber yang lain. Sederhananya begini loh ya, kalau kalian misalnya dapat pencerahan dari Allah, Allah mengilhamkan pengetahuan dalam dirimu, yang mencerna pengetahuan itu tetap saja akal. Saya dapat apa ya ini dari Allah? Nah, itu kan akalmu yang menangkapnya, meskipun sumbernya dari Allah. Jadi sebenarnya ya kuncinya lagi-lagi di akal. Dari situ terus Syekh Dihlawi bilang seyogyanya, karena kita kajiannya di Jogja. Ya, kalau di Jakarta se-Jakartanya. Jadi seyogyanya kita harus menolak yang pertama, taklid buta, akalnya tidak dipakai, atau rasionalisme ekstrim, akal saja, atau spiritualisme yang liar, spiritualitas yang tanpa sumber. Jadi tidak ada dasarnya. Nah, ini masalah tiga ini. Jadi jangan jadi orang yang taklid buta, rasional ekstrim, menganggap bahwa akal bisa menyelesaikan segalanya, lupa bahwa akal itu ada keterbatasannya, atau spiritualisme yang liar. Spiritualisme liar itu tidak jelas sumbernya, asal-usulnya, pokoknya ini rasanya dalam, Pak, ini rasanya ini spiritualisme liar. Nah, mari berpikir dengan tiga alat tadi menuju tiga hal. Menuntun kepada ma'rifatullah, pengenalan pada Allah, melahirkan manusia yang seimbang antara akal, hati, dan amalnya, dan membangun masyarakat yang adil, beradab, berdasarkan ilmu. Ini mode berpikir beliau. Kita lanjutkan. Oh, ini tulisannya cilik-cilik ini. Tidak apa-apa, yang nanti kalian foto, kalian copy. Ini sebenarnya penjelasannya simple. Dalam pandangan Syekh Dihlawi, ada dua jenis hikmah. Yang pertama hikmah al-ilahiyah, yang kedua hikmah at-tadbiriyah. Ya. Yang pertama kebijaksanaan ilahi, namanya hikmah ilahiyah. Ini berarti pengetahuan tentang Allah, kemudian penciptaannya, sunnatullahnya, bagaimana mekanisme alam yang dia ciptakan, dan seterusnya. Ini namanya hikmah al-ilahiyah. Orang yang memahami hikmah al-ilahiyah, ini kadang orang menyebutnya ini ma'rifat. Hikmah-hikmah ketuhanan.
Penting kita kenal Allah, kenal asma'nya, sifatnya, juga af'alnya. Ini hikmah ilahiyah. Kalau kita sudah utuh kenal semuanya, itulah ma'rifatullah. Memahami Allah sekaligus rahasia penciptaan. Buahnya tauhid yang semakin kuat dan kesadaran kehambaan yang semakin tinggi. Jadi ini namanya hikmah ilahiyah. Kalian belajar tentang Allah, sifat-sifatnya dan lain sebagainya, ini hikmah ilahiyah namanya. Belajar agama, fikih, cara beribadah, itu hikmah ilahiyah. Nanti ada hikmah tadbiriyah. Hikmah tadbiriyah ini kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan hidup. Namanya hikmah tadbiriyah. Gimana caranya hidup yang baik sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa seluruh dunia. Gimana hidup sosial, politik, etis, ekonomi yang baik. Gimana struktur masyarakat, keluarga, negara, hukum yang adil, yang maslahat, yang bertatanan sosial. Ini disebut hikmah tadbiriyah. Ya. Jadi kalau hikmah ilahiyah itu sederhananya berhubungan dengan tanggung jawab kehambaan. Hikmah tadbiriyah berhubungan dengan kekhalifahan. Gimana kita mewujudkan keadilan di muka bumi? Gimana kita mewujudkan kerukunan sesama manusia? Gimana kita bisa saling menolong, saling membantu? Gimana kita jadi manusia yang berakhlak sesama kita? Namanya hikmah tadbiriyah. Jadi ada dua kategori hikmah. Yang pertama hikmah ilahiyah, yang kedua hikmah tadbiriyah. Itu kalian boleh ya. Mungkin kalian ada yang punya daftarnya ngaji filsafat. Itu kan temanya macam-macam itu. Bulan lalu kita banyak bahas uang dan kekayaan. Itu hikmah tadbiriyah. Gimana kita mengelola alam ini. Sebelumnya kita membahas para sufi tentang cinta ilahiyah. Itu hikmah ilahiyah. Dipilah dua. Karena ini nanti ada hubungannya dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Ini dua hikmah ini saling nyambung. Hikmah ilahiyah kalau diwujudkan dalam keseharian akan melahirkan hikmah tadbiriyah. Bagaimana caranya menghidupkan tauhid dalam kehidupan sosial. Ini hikmah tadbiriyah. Akarnya hikmah ilahiyah. Sebaliknya hikmah tadbiriyah itu sumbernya harus hikmah ilahiyah. Biar tidak ngawur. Biar tidak liar. Biar tidak suka-suka saya sendiri dong Pak. Gitu. Nah, biar ada akarnya. Jadi kalau pakai bahasa lain ya, tanggung jawab kehambaan itu nyambung dengan tanggung jawab kekhalifahan. Kita itu kan sering disebut jadi hambanya dan sekaligus jadi khalifahnya. Itu sebenarnya satu paket, tidak bisa satu-satu. Jadi kalau saya menjalankan tanggung jawab kehambaan, di antara tanggung jawab kehambaan itu jadi khalifah yang baik. Kalau saya menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, di antara cara jadi khalifah yang baik adalah kesadaran ilahiyah. Masyarakat dan diri yang mengabdi, mencari ridhonya Allah. Itu kehambaan. Jadi dalam tanggung jawab kehambaan ada kekhalifahan, dalam tanggung jawab kekhalifahan ada kehambaan. Tidak bisa dipecah-pecah. Makanya kemarin judul buku saya itu Menjadi Manusia, Menjadi Hamba. Itu sebenarnya satu paket. Kalau ingin jadi
manusia yang baik, ya kamu harus sadar kehambaanmu. Dan kalau kamu ingin jadi hamba yang baik, jadilah manusia yang baik. Secara sosial, secara politik, secara budaya, itu orang baik itu berarti bagian dari menjalankan tugas kehambaan. Itu yang disebut satu paket. Makanya di sini ada hikmah ilahiyah, ada hikmah tadbiriyah. Dilanjutkan oleh Syekh Dilawi, hikmah ilahiyah itu nanti melahirkan namanya iktirobat. Pokoknya sekarang ngaji beneran malam hari ini. Dengarkan istilah-istilah ini, nanti diulang ya. Iktirobat itu sama dengan mukoroba, sama dengan takorub, dari kata mendekat. Apapun yang kita lakukan untuk lebih dekat dengan Allah, itu namanya iktirobat. Zikir, menyucikan jiwa, menempuh jalan rohani, itu iktirobat. Ya. Nah, sebaliknya, ini belum saya detailkan ya. Hikmah tadbiriyah melahirkan namanya irtifaqot. Ya, jadi ada iktirobat, ada irtifaqot. Irtifaqot itu hikmah tadbiriyah. Iktirobat berarti mengelola diri kita secara individu, membersihkan hati, membersihkan diri, menuju ma'rifatullah. Ini kan urusan kita sendiri. Kalau minggu lalu ini tugas individual untuk semakin dekat dengan Allah. Tahalli, tajalli, ini iktirobat namanya. Membersihkan jiwa, mengisi dengan yang baik, terus tercerahkan. Dekat dengan Allah, menjadi insan kamil, kebahagiaan rohani, dan lain sebagainya, itu iktirobat. Kita harus menghidupkan hikmah ilahiyah tadi melalui iktirobat. Sementara yang hikmah tadbiriyah melalui irtifaqot. Ini dari satu akar kata dengan rifq, artinya lemah lembut. Jadi ini melambangkan tanggung jawab sosial tadi, kekhalifahan. Irtifaqot itu tahapan hidup sosial manusia dan lembaga-lembaga yang lahir darinya untuk mencapai kemaslahatan. Nanti beliau punya teori irtifaqot itu ada 4 level. Irtifaq awal, irtifaq sani, irtifaq salis, irtifaq robi. Jadi ini level ya. Sederhananya begini, hidup kita di dunia ini secara sosial ada 4 jenjang. Yang pertama hidup berkeluarga. Ini yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Terus yang kedua hidup bermasyarakat, satu komunitas. Yang ketiga lebih luas lagi, hidup berpemerintahan. Mungkin ada satu kotanya sekarang sudah ada. Dan yang keempat irtifaq robi, itu di satu negara yang besar, kekhalifahan yang besar. Jadi ada 4 level. Yang 4-4-nya harus dikelola dengan baik. Ya berkeluarga, ya bermasyarakat, ya hidup dalam pemerintahan tertentu, atau yang keempat dalam negara tertentu. 4-4-nya harus baik. Tujuannya irtifaqot apa? Mencapai kemaslahatan umum. Menjaga tertib sosial dan keadilan, memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, spiritual. Jadi, ini tak jadikan satu saja biar kalian tidak bingung. Irtifaqot dan iktirobat, hidup sosial dan hidup individual. Kalau irtifaqot itu sosial politik, iktirobat itu spiritual ruhaniyah. Yang satu lahiriah,
kolektif bersama-sama, yang satu batiniah, personal, sendiri-sendiri. Irtifakot menuju kemaslahatan seluruh dunia, keadilan, kemajuan umat. Kalau iktirobat itu menuju kedekatan kepada Allah, penyucian jiwa. Itulah kenapa beliau ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu mengkritisi tasawuf yang berhenti di iktirobat saja, melupakan irtifakot, hanya menghidupkan sisi kehambaan, melupakan tanggung jawab kekhalifahan. Itu yang nanti beliau kritik. Dengan irtifakot akan lahir peradaban Islam yang jaya, adil, sejahtera. Dengan iktirobat akan muncul insan kamil, manusia yang puncak kesadaran ilahiyahnya, yang fana dalam cinta ketuhanan. Dua-duanya saling mendukung. Lahirnya iktirobat itu pasti dengan dukungan irtifakot. Jangan dikira kalian misalnya, Pak saya ingin nyufi saja, sendirian saja, tidak butuh orang lain, uzlah. Tidak iso kalau masyarakatmu rusak. Kalau dunia sosialmu tidak baik, tidak terjamin, tidak bisa. Kalian mau uzlah, tapi terus ada huru-hara, ada perang, kamu kesenggol rudal atau apa, tidak iso. Apa gegeran terus di sekitar, tidak bisa tenang kamu. Jadi dunia sosial penting. Demikian juga tidak mungkin dunia sosial itu beres kalau individu-individunya kacau. Jadi ini satu paket, irtifakot dan iktirobat ini. Jadilah orang baik, maka masyarakatmu akan baik. Kalau masyarakat baik, akan mempengaruhimu jadi baik. Nah, masyarakat itu tadi loh, mulai keluarga, kemudian lingkungan, kemudian kota, kemudian negara. Loh, 4 ini. Jangan dikira negara tidak mempengaruhimu. Kalau negaramu ontran-ontran, terus gegeran, terus gimana kamu mau nyufi? Ora iso, tiap hari kamu jengkel, meso, terus tiap kali maca berita meso, tiap kali maca berita meso kamu. Ayo, ndak jadi sufi, sudah nawa itu jadi sufi, maca berita korupsi, meso lagi, terus meso lagi. Ndak iso, nek masyarakatnya rusak, kamu ndak bisa membentuk diri. Maka irtifakot dan iktirobat itu satu paket. Yang satu hikmah ilahiyah, yang satu hikmah tadbiriyah. Ini nanti yang jadi landasan berpikir beliau untuk membangun masyarakat, melakukan pembaruan-pembaruan tadi. Makanya beliau punya kalimat begini, menarik. La takun zahidan yafirru minat dunya wala matiyan yansha al-akhirah walakin kun abdan robbaniyan ya'rifu haqqa kullin minhuma. Jangan menjadi zahid yang lari dari dunia, tapi juga jangan jadi materialis yang lupa akhirat. Jadilah hamba Robbani, hamba Tuhan yang memberikan haknya masing-masing. Jangan berlebihan. Jadi jangan lari dari dunia, tapi juga jangan tenggelam oleh dunia.